Katekese APP Minggu keempat dari mahasiswa-mahasiswi di Paskah dengan tema menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis. Selamat menyaksikan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Baik, selamat sore Bapak dan Mama, saudara-saudari sekalian. Selamat sore. Salve. Salve. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Mama di tempat ini guna melaksanakan kegiatan katekese kita minggu yang keempat. Jadi baik Bapak Mama, minggu lalu kita sudah mendalami tema mewujudkan ekologi berkelanjutan. Untuk tema yang keempat ini, kita mendalami tema menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis. Artinya, kita diajak untuk menggerakkan persaudaraan hidup yang selalu berubah-ubah. Tujuan dari kita mendalami tema ini ialah yang pertama, agar umat menyadari dampak negatif dari kemajuan teknologi yang tidak terkendali saat ini, yang telah mengaburkan tujuan hidup manusia sebagai makhluk sosial atau manusia yang seharusnya membutuhkan orang lain. Yang kedua, agar kita semua membangun kembali keselarasan hidup dalam hubungan sosial yang rukun, bersaudara, dan dinamis. Jadi baik Bapak Mama, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas mengenai kehidupan manusia dewasa ini yang semakin bersorak individualistik atau yang selalu mementingkan kepentingan pribadi. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, membawa manusia ke dalam lingkungan kesendirian atau yang selalu hidup sendiri-sendiri. Menurunnya hidup solidaritas ini disebabkan juga dengan adanya situasi, yakni situasi pandemi COVID-19, di mana Bapak Mama saudara-saudari sekalian, kita juga tahu sendiri bahwa setiap orang dilarang atau dibatasi kegiatan-kegiatan di luar atau kegiatan-kegiatan yang mendatangkan keramaian. Oke. Baik Bapak Mama sekalian, untuk mendalami tema ini kita diajak untuk merenungkan atau mendalami teks kitab suci. Bapak Mama sekalian bisa membuka Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Bapak Mama yang di rumah atau di mana saja juga bisa sama-sama kita membuka Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Sudah? Sudah. Nah, sebelum kita memulai katekese kita pada sore hari ini, mari kita membukanya dengan sebuah lagu pembuka. Oke. Mohon ampun kami orang berdosa, kasihanilah kami ya Allah, karena kami sudah bersalah
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, pada sore hari ini kita berkumpul kembali di tempat ini dalam kegiatan katekese kita minggu yang keempat dengan subtema yang akan kita dalami, yaitu menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis. Subtema ini menarik untuk kita bahas sesuai dengan situasi yang saat ini kita alami, yakni menguatnya semangat individualistik, batasan hidup yang semakin nyata akibat pandemi yang berkepanjangan. Mari kita siapkan diri kita untuk mengikuti proses katekese ini demi memperkuat kembali komitmen iman untuk semakin solidaritas dalam kondisi hidup apapun. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan berahmat ini. Kami boleh duduk bersama untuk saling berbagi pengalaman iman. Kami mohon sertailah kami dalam proses katekese ini, agar kami semakin mampu menemukan pesan-pesan sabda yang menguatkan kami untuk semakin bersaudara dan rukun. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Jadi baik Bapak Mama, kita masuk ke langkah yang berikut, ialah pendalaman iman. Di dalam hidup sehari-hari di lingkungan kita, ada begitu banyak sekali efek atau dampak yang timbul akibat kemajuan. Baik Bapak Mama, langkah yang berikut kita mendalami kitab suci. Kita semua buka kitab suci perikop Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Saya minta salah satu dari Bapak atau Mama untuk membacakan kitab suci untuk kita dengar. Bapak Yosef. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Baik Bapak Mama, kita sudah mendengar bersama-sama teks Injil kitab suci yang sudah dibacakan oleh Bapak Yosef. Bagaimana Bapak Mama sekalian, apakah perlu diulang sekali lagi ataukah sudah pas? Pas. Baik, sekarang saya memberikan kesempatan kepada Bapak Mama sekalian untuk membaca kembali teks kitab suci itu dalam hati masing-masing. Karena sebentar ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari kita semua. Baik, sekarang kita semua diajak untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa peran ibu-ibu dalam cerita Injil Lukas tadi? Jadi, Injil Lukas yang baru saja kita dengar itu mengisahkan tentang perempuan-perempuan atau ibu-ibu yang tadi. Lalu, apa yang mereka lakukan atau peran apa yang mereka lakukan dalam perikop Injil tadi? Yang mau menjawab, saya persilakan. Ya, Bapak Yosef. Perempuan-perempuan itu melayani Yesus dan murid-muridnya. Ya, terima kasih Bapak Yosef. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain yang mau menjawab, saya persilakan. Masih ada atau pas? Pas, Ibu. Baik, jika tidak ada lagi jawabannya, maka kita maju ke pertanyaan yang berikut. Apa saja mujizat yang Yesus lakukan
Di dalam perikop Injil Lukas tadi, ya Ibu Eni, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Yaitu terima kasih banyak dari Ibu Eni. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Saya Ibu. Ya Bapak Egi. Yesus menyembuhkan perempuan dari roh jahat. Yaitu dari Bapak Egi. Mungkin masih ada lagi yang mau menanggapi atau melengkapi maksudnya. Tadi kita sudah dengar bersama-sama jawaban dari Ibu Eni dan juga Bapak Egi. Mungkin Bapak Mama sekalian ada lagi yang mau menambahkan? Pak. Baik, jadi peran ibu-ibu atau perempuan-perempuan dalam tes Injil Lukas tadi ialah mereka melayani Yesus bersama dengan rombongan. Rombongan yang dimaksud ialah ke-12 murid Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dalam perikop Injil Lukas tadi ialah seperti yang sudah dikatakan Bapak Egi dan juga Mama Eni. Yesus menyembuhkan perempuan-perempuan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Contohnya ialah Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lainnya. Baik Bapak Mama sekalian, setelah kita mendalami tema kita minggu yang keempat dan juga kita sudah mendalami tes kita suci, mungkin dari Bapak Mama ada pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan tema dan ataupun kitab suci tadi yang mau diseringkan. Saya memberikan kesempatan. Jadi tema kita ialah menggerakkan solidaritas hidup yang dinamis. Sedangkan kitab suci tadi berbicara tentang perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Kedua tema ini berbicara tentang kebersamaan atau solidaritas. Jadi mungkin dari Bapak Mama di dalam kehidupan sehari-hari ada pengalaman yang berkaitan dengan solidaritas ini. Bisa kita sharingkan pengalaman bersama-sama untuk sebagai pelajaran jadi dari pengalaman Bapak Mama sekalian, mungkin Bapak Mama yang lain bisa belajar dari pengalaman tersebut demi kebaikan kita bersama. Ya, dari Mama Enja, silakan. Baik, terima kasih Ibu Ica, terima kasih Bapak dan Mama semua yang ada di sini, sama Bapak dan Mama yang ada di rumah saat ini sedang menonton. Saya ingin membagikan satu pengalaman saya, khususnya pada waktu saya masih muda, dulu masih remaja. Dulu keadaan waktu dulu di mana kita para remaja itu masih terpaut dengan hal-hal kebersamaan seperti kita main layang bersama, kita pergi ke sawah, kita menanam padi dan sebagainya dan hal-hal yang lainnya yang pada intinya itu membentuk kebersamaan. Tapi kalau jika kita lihat pada zaman yang modern ini atau zaman sekarang ini, kalau mau dilihat keadaan anak muda sekarang sangat berbeda dengan pengalaman kita zaman dulu, di mana anak-anak muda sekarang itu lebih terpaku pada berbagai macam teknologi, misalnya handphone, komputer, dan alat-alat teknologi modern lainnya. Di mana dulu kita mau berkumpul itu tidak susah. Kita tinggal bilang, teman, kita kesini, kita sama-sama, kita duduk cerita bareng-bareng. Tapi untuk sekarang sangat susah karena masing-masing anak muda sekarang itu sudah sangat kalau orang bilang kayak terpaku pada diri sendiri, terkhusus pada alat komunikasi yang mereka pegang di HP, di mana saat berkumpul bersama anak-anak muda itu hanya fokus pada HP-nya masing-masing meskipun kita duduk
seperti dalam lingkaran seperti ini, tapi kita tidak berbicara satu sama lain. Kita hanya fokus pada HP dan jalinan persaudaraan, jalinan komunikasi itu rasanya sudah tidak wajar lagi, sudah perlahan-lahan menurun. Jadi menurut saya memang bagus alat ini di zaman seperti ini, kita menggunakan alat-alat seperti itu untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh atau bagaimana. Tapi sayangnya tanpa kita sadari, kemajuan teknologi saat ini membuat jalinan komunikasi di antara kita itu semakin menurun. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Angel yang sudah men-sharingkan pengalamannya. Saya kira pengalaman Ibu Angel ini juga kita rasakan, di mana waktu kita masih muda itu banyak sekali kegiatan, bentuk-bentuk kegiatan yang untuk memupuk persaudaraan antara kita. Tetapi coba Bapak Mama lihat anak-anak Bapak Mama sekalian di rumah. Bahkan duduk bersama makan keluarga saja sudah jarang sekali. Karena kita panggil makan, mereka bilang sebentar dulu karena masih nonton, masih sibuk dengan HP mereka masing-masing. Mungkin masih ada Bapak Mama yang lain mau sharingkan pengalamannya, saya persilakan. Saya Ibu. Ya Bapak Egi. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan. Pengalaman saya ini ketika saya masih kuliah, waktu itu saya tinggal di asrama. Waktu saya masuk saya tidak punya handphone, sehingga saya bisa membangun satu relasi dengan teman-teman asrama saya itu bisa dibilang cukup bagus dan berjalan sangat lancar. Kemudian ketika saya naik semester 2, saya membeli sebuah handphone, kemudian saya gunakan, dan juga teman-teman asrama saya juga semuanya memiliki handphone. Nah, pada waktu saya masuk itu jalinan persaudaraan kami itu sangat terbentuk, dilakukan dengan makan malam bersama, duduk bercerita bersama, tertawa, menyanyi bersama, itu selalu kami lakukan. Namun ketika kami semua memiliki handphone, semuanya itu sudah tidak kami lakukan karena kami sudah terlalu tergiur dengan perkembangan internet yang begitu pesat, sehingga kami sering memegang HP kami, sehingga jalinan persaudaraan antara kami itu jarang kami tunjukkan, jarang kami berkumpul bersama, saling bercerita seperti yang sebelum-sebelumnya, karena kami terkadang lebih asik sendiri. Bahkan ketika jam makan, saya sendiri pun masih belum mau makan karena masih pengen bersama dan masih pengen sendiri dengan HP saya, sehingga kemudian ini saya merasa bahwa waktu saya dan di zaman saya dan juga di zaman yang ini sangat berbeda sekali, karena pada zaman saya itu masih 1-2 kali persaudaraan kami itu masih terbentuk, namun sekarang sangat jauh berbeda karena anak-anak muda sekarang itu tidak dapat membentuk satu relasi yang baik antara sesama. Baik, mungkin itu saya dapat saya sharingkan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kepada Bapak Egi yang sudah men-sharingkan pengalamannya. Jadi pengalaman dari Bapak Egi dan tidak jauh berbeda dengan pengalaman dari Ibu Angel. Masih keduanya sama-sama pengalamannya berkaitan dengan pesatnya kemajuan teknologi yang membuat hubungan persaudaraan, solidaritas antar sesama yang dulunya sangat akrab, banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan bersama. Dengan adanya teknologi, semuanya itu perlahan semakin memudar. Mungkin dari Bapak Mama yang lain ada pengalaman yang mau di-sharingkan bersama, saya persilakan.
Mungkin masih ada pengalaman yang lain yang mau di-sharingkan? Tas? Jika tidak ada lagi yang men-sharingkan pengalamannya, kita masuk yang berikut, ialah rangkuman. Jadi sesuai dengan pengalaman dan juga pendalaman tema yang sudah kita bahas hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa adanya teknologi komunikasi ini membuat hubungan sosial antara kita dengan sesama itu semakin memudar. Banyak orang yang lebih mementingkan kehidupan pribadinya dengan menggunakan alat-alat teknologi. Dengan sendirinya, mereka tidak butuh lagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka beranggapan bahwa, sudah ada HP, kenapa harus pergi tanya orang lain? Sudah ada Google, sudah ada YouTube. Mereka tidak lagi membutuhkan orang lain untuk dijadikan narasumber atau memperoleh informasi tertentu. Jadi mungkin kita semua di sini juga menyadari hal tersebut. Apalagi kita yang memiliki anak-anak muda di rumah, mereka lebih mahir untuk menggunakan alat komunikasi ini. Kita suruh mereka ini, mereka masih alasan itu. Kita suruh mereka ini juga masih alasan itu. Itu yang membuat bahkan hubungan antara orang tua dengan anak juga renggang. Tidak hanya hubungan dengan orang-orang di masyarakat, tetapi juga hubungan antar keluarga juga renggang akibat kemajuan teknologi ini. Melihat bersama-sama tentang Doa kita hari ini umat. dan juga tes kitab suci, dan kita sudah mendalami bersama-sama. Sekarang marilah kita menyampaikan usul dan niat hati kita kepada Tuhan. Bagi gereja, semoga gereja selalu mendorong seluruh umat agar terus berjuang menjaga perdamaian dan persatuan umat dengan sesama umat dan lingkungan sekitar, supaya selalu ada kedamaian di mana-mana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemerintahan kita, ya Bapa, semoga para pemimpin pemerintahan selalu mengupayakan perdamaian dan kesatuan secara sungguh-sungguh sehingga semua masyarakat merasa aman dan nyaman untuk berkarya. Marilah kita mohon. Bagi para penegak kebenaran dan keadilan, semoga para penegak kebenaran dan keadilan, para polisi, tentara, dan hakim selalu menjaga situasi damai agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan dalam kelompok masyarakat, dan menjaga keadilan bersama sehingga tidak ada yang merasa direndahkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam katekesi ini, semoga kami semua selalu tergerak hati untuk melakukan hal-hal yang baik bersama keluarga dan semua yang ada di sekitar kami, sehingga kami dapat belajar untuk tidak menjadi pribadi yang egois. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan segala doa dan permohonan kita dalam doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik Bapak Mama sekalian, setelah kita mendalami tema kita yang minggu yang keempat ini, kita diajak untuk melakukan suatu tindakan nyata untuk menjawab tema kita pada hari ini. Tindakan yang dimaksud adalah aksi nyata. Apa yang mau kita buat sebagai jawaban atas tema kita pada hari ini. Mungkin dari Bapak Mama sekalian ada masukan atau pendapat apa yang mau kita buat, kapan kegiatan tersebut kita laksanakan, dan di mana tempatnya. Saya Ibu. Ya
Ya, bagaimana Bapak Egi? Kita berkumpul dan makan bersama. Dari Bapak Egi kita berkumpul dan makan bersama. Mungkin dari Bapak Mama yang lain masih ada masukan atau pendapat tentang aksi nyata ini. Dari Ibu Angel, dari saya kalau bisa kita kumpul dalam satu tempat dan kita melakukan ziarah rohani saja ke di Taman Doa Odelo. Terima kasih. Yaitu dari Ibu Angel dan juga tadi dari Bapak Egi. Kalau saya kira dari Ibu Angel dan Bapak Egi ini masih bisa disatukan karena setelah kita berdoa kita lanjutkan dengan makan bersama. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain masih ada masukan atau setuju dengan kedua. Setuju. Jadi aksi nyata yang mau kita buat ialah melakukan ziarah ke gua dan juga makan bersama. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kapan kegiatan ini kita lakukan? Hari Minggu tanggal berapa begitu supaya kita semua bisa sesuaikan waktu kita agar semua bisa hadir dalam kegiatan tersebut. Tanggal 27 Ibu. Nah, dari Ibu Opin tanggal 27 mungkin masih ada lagi. Mungkin tanggal 27 ada yang sibuk atau bagaimana? Pas. Jadi aksi nyata untuk menjawab tema kita hari ini ialah kita pergi ziarah dan berdoa bersama di Gua Maria di Odelo dan juga makan bersama. Dan kegiatannya kita lakukan pada hari Minggu tanggal 27. Baik Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Ya Bapa yang Maha Cinta, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama proses katekese kami ini. Kami menyadari bahwa kami belum menunjukkan sikap solider yang benar dan adil dalam hidup kami karena lebih sering mengutamakan kepentingan kami sendiri. Kami mohon, baharuilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami belajar menjadi pribadi yang lebih solider, lebih peduli, dan lebih rela berbagi dalam perjalanan bersama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat.